الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca 5 halaman pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran setiap hari. Ya, paling tidak setiap hari itu kita jatahkan waktu kita untuk Al-Quran 10-15 menit. Insya Allah kalau kita istiqomah melakukan ini, kita akan diperbaiki hidup kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena seperti yang pernah Pak Gus sampaikan, tidak ada bacaan yang paling mulia yang masih tersisa sampai dengan saat ini kecuali Al-Quran, ya. Jadi satu-satunya mukjizat yang masih bisa kita pegang, bisa kita baca, bisa kita rasakan, ya, kemukjizatannya adalah Al-Quran. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kalian adalah bukan dari status sosialnya, bukan cantik dan gantengnya, bukan. Tapi orang paling baik itu kata Nabi adalah yang mau membaca, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi baik pelajar maupun guru dalam hal ini posisinya paling mulia, khairukum, ya. Jadi kalau sudah Nabi mengatakan hal demikian, pasti benarnya. Karena kita tidak boleh ragu terhadap apapun yang disampaikan Nabi. Karena Nabi itu memiliki sifat yang disebut dengan siddiq. Apa siddiq itu? Jujur, ya, benar, tidak ada yang dusta. Satu penggal kata pun Nabi tidak pernah berbohong, ya. Makanya jangankan orang Islam, orang non muslim saja terpikat dengan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di Mekah, walaupun orang-orang kafir itu nggak suka dengan dakwah Nabi, tetapi dia mempercayakan Nabi itu untuk membawakan hartanya. Banyak orang-orang kafir yang menitipkan hartanya di Rasulullah
walaupun dia tidak beriman. Itu artinya bahwa kejujuran Nabi itu dipegang gitu, ya. Sehingga dia diberikan laqab, diberikan gelar apa? Al-Amin. Apa gelar Nabi? Al-Amin. Apa artinya? Orang yang dipercaya. Nah, 4 sifat Nabi ini harus kita teladani. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq selalu benar ucapannya. Maka kita belajar jangan pernah bohong. Ini siddiq. Yang kedua, amanah. Kalau kita dipercaya memegang amanah, memegang suatu tugas, baik itu oleh guru, oleh orang tua, oleh lingkungan kampung kita, atau oleh negara kita, amanah undang-undang, ya, amanah Pancasila, yang 5 itu pegang teguh. Sila kelima bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini amanah bagi warga Indonesia bahwa harus sosial itu harus diperjuangkan, adil, ya, adil. Oke. Yang ketiga, tabligh. Nabi itu memiliki sifat menyampaikan. Semua yang diamanahkan oleh Allah disampaikan. Maka Nabi tidak pernah korupsi ayat, korupsi apapun itu. Itu yang disampaikan Allah, itu disampaikan ke umatnya. Yang pertama kali diperintahkan Nabi itu apa? Iqra, kan? Iqra, bacalah. Maka membaca ini jendelanya ilmu, ya. Jadi membaca ini adalah jendelanya ilmu. Jadi kalau kita ingin segar udara yang masuk, sering-sering buka jendela, ya. Nah, jadi membaca ini harus menjadi kebiasaan kita. Sehari mungkin bisa baca 1 buku. Pernah baca 1 buku dari bab 1 sampai bab 12 gitu. Jadi kalau di SMA 6, kalau di kelas sekarang ini kalian 13 mapel. 13 mapelnya harus kalian baca. Tapi jangankan baca, ya. Punya pun tidak kadang-kadang tuh. Jangankan paket LKS pun nggak punya. Masya Allah. Jadi ini, ya, bagaimana literasi kita, ya. Jadi literasi ini harus diperjuangkan. Yang pertama kali diperintahkan Rasulullah itu adalah literasi, banyak membaca. Iqra, baca, ya. Nah, jadi ini amanah. Kemudian Nabi sampaikan kepada umatnya. Yang keempat adalah fatonah. Nabi itu cerdas. Coba bagaimana cerdasnya Nabi, baru dengar sekali langsung tek masuk gitu, ya. Dan dulu kan tidak ada alat tulis kayak sekarang. Nabi dulu di gua itu dibacakan oleh Jibril, langsung masuk ke otaknya. Masya Allah. Kita dibacakan 1000 kali mental-mental terus, ya. Coba bacaan kemarin masih ingat nggak kita? Enggak. Tapi Nabi sekali baca langsung. Nah, makanya Nabi itu fatonah, cerdas, ya. Maka mari kita asah kecerdasan kita, ya, masing-masing. Apalagi pemerintah kita sudah sangat mendukung kita. Kita tidak dikasih lapar, dikasih kita makan, itu, ya, supaya semangat belajarnya. Maksudnya itu, jangan tidur melulu di kelas, ya. Nah, kita sudah difasilitasi makanan sehat, makanan bergizi supaya otak kita fresh, ya. Nah, makanya dibarengi dengan istirahat yang cukup. Kalau malam itu jangan sering begadang. Tahu diri besok sekolah, ya cepetan tidur. Jadi rumus tidur yang dicontohkan Nabi itu cepat tidur supaya cepat bangun, ya.
Jadi upayakan bangun tahajud itu. Tahajud ini Masya Allah ya. Kata Allah, firman Allah di surah Al-Isra itu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kalau ingin derajat yang maqaman mahmuda itu rahasianya adalah tahajud. Maqaman mahmuda ini sebenarnya tempat khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi Allah juga menjanjikan siapa yang rajin bangun sholat, bangun malam sholat, maka dia diberikan maqaman mahmuda. Dalilnya adalah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari sebagian malam itu tahajudlah kalian melaksanakan ibadah nafilah, ibadah sunnah. Nah, supaya bisa bangun malam itu cepat-cepat tidur, jangan begadang. Bagaimana bisa cepat bangun? Tidurnya jam 2, jam 3. Apalagi sudah dia bilang hari libur. Oh, sampai tengah malam masih online ya. Online. Subuhnya ketinggalan apalagi tahajud. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau mau sukses anak-anakku, perhatikan ibadahmu. Ya. Tidak ada orang sukses tanpa ibadah itu. Ibadah. Ya, perhatikan sholat terutama, jangan sampai bolong. Ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ini diperjuangkan. Kalau bisa ditambah lagi dengan sholat sunnah. Ada sholat duha di pagi hari, ada sholat tahajud di malam hari, ya, ada sholat hajat siang atau malam hari boleh ya, ada sholat tasbih siang atau malam hari boleh. Jadi sholat-sholat sunnah ini terutama sekali qobliyah dan ba'diyah ya. Nah, jadi upayakan sebelum sholat zuhur sholat 2 rakaat dulu. Kalau bisa 4 rakaat bagus ya. Nah, jadi mari kita belajar bagaimana kita memperoleh posisi yang mulia, posisi yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahasianya sudah Allah kasih kita, yaitu bangun malam. Fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau engkau rajin bangun malam, engkau akan dibangkitkan Allah nanti di tempat yang maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Bisa dipahami? Oke, jadi mudah-mudahan bacaan Quran kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya kita hadiahkan pada orang tua kita masing-masing ya. Oke, wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.